Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 113. Pertaruhan 3 babak. Demi mencegah agar perdebatan kedua orang itu tidak melebar, Mahabiksu Fang Zheng segera menyela, mengenai siapa yang membunuh kedua biksuni, kita bisa bertanya kepada pendekar Linghu. Tentu segalanya bisa terungkap jelas. Tapi kalian bertiga datang ke biara Shaolin, tahu-tahu mencelakai 8 orang kami. Tolong katakan apa sebab dari semua ini? Ren Wuxing menjawab, aku sudah biasa datang dan pergi di dunia persilatan sesuka hatiku. Tidak ada seorang pun yang berani mengaturku. Tapi ke-8 orang ini berani membentak-bentak dan menyuruhku keluar dari tempat persembunyian. Bukankah dosa mereka ini cukup pantas dibayar dengan kematian? Amitabha, ujar Fang Zheng. Hanya karena membentak beberapa kali, Tuan Ren lantas mengambil tindakan sekeji ini. Apakah caramu ini tidak keterlaluan? Hahaha. Jika kepala biara menganggap ini keterlaluan, tidak masalah, sahut Ren Wuxing. Karena kau tidak membuat susah putri tercintaku, maka aku berhutang budi kepadamu. Kedatanganku kemari sebenarnya untuk berterima kasih kepadamu. Maka, kali ini aku tidak ingin banyak berdebat denganmu. Namun sekarang rasanya aku tidak perlu berterima kasih lagi. Masalah ini kuanggap beres dan selesai sampai di sini. Mahabiksu Fang Zheng menjawab, jika Tuan Ren menganggap sudah beres, maka aku pun akan menganggap beres. Namun kalian telah membunuh 8 orang di biara kami. Lantas bagaimana kami harus menyelesaikan masalah ini? Penyelesaian apa lagi, sahut Ren Wuxing. Anggota sekte Matahari dan Bulan sangat banyak. Jika kalian mampu silakan saja bunuh 8 orang di antara mereka supaya impas. Amitabha. Sembarangan membunuh orang adalah dosa besar, hanya menambah karma buruk saja, kata Fang Zheng. Ketua Zuo, 2 di antara 8 orang yang terbunuh ini adalah murid-murid perguruan Songshan kalian. Menurutmu, bagaimana cara penyelesaian masalah ini? Belum sempat Zuo Lengchan menanggapi, Ren Wuxing segera mendahului, aku yang telah membunuh mereka. Kenapa kau tanya cara penyelesaiannya kepada orang lain? Kenapa tidak tanya kepadaku saja? Dari nadamu ini rupanya kalian hendak mengandalkan jumlah yang banyak untuk main kerubut terhadap kami bertiga, begitu? Bukan begitu maksudku, kata Fang Zheng. Hanya saja, Tuan Ren sekarang telah muncul kembali di dunia persilatan. Aku takut banyak orang akan binasa di tangan Tuan Ren. Maka itu, aku bermaksud meminta kalian agar sudi tinggal di biara ini untuk bersembahyang dan membaca kitab. Dengan demikian barulah dunia persilatan menjadi aman dan tenteram. Entah bagaimana pendapat kalian? Ren Wuxing menengadah dan tertawa, hahaha, bagus sekali, bagus sekali. Usul yang sangat menarik. Fang Zheng berkata lagi, ketika putrimu tinggal di belakang biara ini, setiap murid Shaolin menaruh hormat kepadanya. Segala pelayanan kami tidak pernah kurang suatu apa. Aku menahan putrimu di sini bukan untuk membalas dendam atas murid-murid kami yang menjadi korban keganasannya. Dendam dibalas dendam tidak akan pernah ada ujungnya. Mungkin kematian murid-murid kami itu adalah karma atas perbuatan mereka sendiri di kehidupan sebelumnya. Hanya saja, Nona Ren sendiri begitu mudah mencabut nyawa orang. Bila dia berdiam di sini untuk mendamaikan pikiran dan menenangkan jiwanya, tentu hal ini sangat baik untuk orang banyak. Ren Wuxing kembali tertawa, hahaha, dalam hal ini kepala biara memiliki maksud yang sangat baik. Fang Zheng melanjutkan, namun di luar dugaan, karena maksudku itu, dunia persilatan menjadi kacau. Padahal, aku sama sekali tidak bermaksud menyekap Nona Ren. Putrimu datang sendiri ke biara ini dengan menggendong pendekar Linghu untuk meminta pertolongan. Apabila kami bersedia mengobati penyakit pendekar Linghu, ia bersedia dihukum mati demi menebus nyawa murid-murid kami. Namun aku tidak setuju menukar nyawa dengan nyawa. Aku hanya meminta Nona Ren tinggal di belakang biara untuk menemukan kedamaian batin, serta tidak boleh meninggalkan Gunung Shaoxi ini tanpa seizin dariku. Putrimu langsung setuju. Bukankah begitu, Nona Ren? Ren Yingying menjawab lirih, benar. Ling Hu Chong sangat bersyukur setelah mendengar perkataan tersebut. Sejak awal ia yakin Mahabiksu Fang Zheng tidak mungkin menyusahkan Ren Yingying, dan kini ia semakin yakin atas hal itu.
Memang ia sudah mendengar cerita tentang bagaimana Ren Yingning menggendong dirinya untuk meminta pertolongan ke biara Shaolin, namun berbeda rasanya jika mendengar langsung dari penuturan Mahabiksu Fang Zheng. Membayangkan betapa besar pengorbanan Ren Yingning untuknya, tanpa terasa air mata pun meleleh di pipi. Tiba-tiba Yu Changhai tertawa, hehe, gadis ini sungguh setia dan penuh cinta. Tapi sayang, Ling Huchong itu punya kelakuan yang tidak senonoh. Dulu aku pernah memergokinya bermalam di rumah pelacuran di kota Hengshan. Sungguh tidak sepadan dengan cinta tulus Nona Ren. Xiang Wentian menanggapi, jadi, pendeta Yu memergoki dia di rumah pelacuran? Apakah kau melihatnya dengan mata kepala sendiri? Apa tidak keliru? Tentu saja aku melihatnya sendiri. Mana mungkin aku salah lihat, sahut Yu Changhai. Xiang Wentian berkata dengan suara perlahan, apakah pendeta Yu juga berada di rumah pelacuran itu? Tentu saja, jawab Yu Changhai mantap. Hahaha, Xiang Wentian bergelak tawa. Ternyata pendeta Yu suka jajan, ya? Kalau begitu sama dengan aku. Siapa nama perempuan kegemaranmu di rumah pelacuran itu? Wajahnya cantik, tidak. Bagaimana kalau kapan-kapan aku yang bayar? Omong kosong. Omong kosong, gerutu Yu Changhai dengan muka merah. Hahaha, sungguh menggelikan. Aku ingin menraktirmu, tapi kau justru memaki-maki. Benar-benar air susu dibalas air tuba, hahaha, sahut Xiang Wentian dengan gelak tawa semakin menjadi-jadi. Mahabiksu Fang Zheng kembali berkata, Tuan Ren bertiga, silakan kalian berdiam di Gunung Shaoxi ini saja. Kita ubah hubungan dari lawan menjadi kawan. Asalkan kalian bertiga tidak meninggalkan pegunungan ini, saya berani menjamin takkan ada orang yang berani mencari perkara kepada dengan bertiga. Selanjutnya kita akan sama-sama hidup tentram sejahtera. Bukankah hidup damai dan bahagia adalah dambaan setiap orang? Mendengar itu, Ling Huchong merenung, Mahabiksu Fang Zheng sungguh polos. Maksud baiknya jelas tidak masuk akal. Ketiga orang ini mudah menurunkan tangan keji, mencabut nyawa tanpa berkedit. Tapi kepala biara meminta mereka tinggal di Gunung Shaoxi dengan sukarela. Sungguh tidak masuk akal. Sambil tersenyum Ren Wuxing menjawab, maksud baik Mahabiksu Fang Zheng benar-benar pantas dipuji. Sebenarnya aku bisa menuruti keinginanmu. Jadi, Tuan Ren bersedia tinggal di Gunung Shaoxi ini, sahut Fang Zheng dengan nada senang. Benar, jawab Ren Wuxing. Kalau demikian, saya akan segera mempersiapkan ruang kamar. Mulai sekarang kalian bertiga menjadi warga kehormatan di biara Shaolin ini, ujar Fang Zheng dengan gembira. Tapi, sahut Ren Wuxing menyela, aku hanya bisa tinggal di sini selama tidak lebih dari 6 jam saja. Lebih lama dari itu aku tidak sanggup. Fang Zheng tampak sangat kecewa dan berkata, hanya 6 jam? Apa gunanya waktu sesingkat itu? Ren Wuxing tertawa dan menjawab, sebenarnya aku ingin tinggal beberapa hari lebih lama agar bisa bercengkerama dengan para sahabat di sini. Namun sayang, namaku ini sudah telanjur kurang baik. Jadi, apa boleh buat? Saya tidak paham, kata Fang Zheng bingung. Apa hubungannya dengan nama tuan yang terhormat? Margaku kurang baik, namaku juga kurang baik, sahut Ren Wuxing. Aku bermarga Ren, dan bernama Wuxing. Andai aku tahu, sejak awal aku akan mencari nama yang lebih bagus, misalnya Ren Nixing. Sekarang sudah telanjur punya nama seperti ini, apa boleh buat? Terpaksa aku berbuat sesuka hatiku. Ren Wuxing bermakna, berbuat sesuai kemauanku, sedangkan Ren Nixing bermakna, berbuat sesuai kemauanmu. Fang Zheng pun menanggapi, oh, rupanya Tuan Ren hanya ingin mempermainkan saya. Mana aku berani, sahut Ren Wuxing. Di antara tokoh-tokoh terkemuka pada zaman ini sebenarnya hanya sedikit yang kukagumi. Kalau kuhitung-hitung ternyata hanya 3,5 orang saja. Kepala biara termasuk satu di antaranya. Selain itu masih ada 3,5 orang lagi yang tidak kusukai. Ucapannya ini terdengar sungguh-sungguh, sama sekali tidak ada maksud bercanda. Dengan merangkap kedua tangan Fang Zheng berkata, Amitabha. Saya tidak berani menerima sanjungan Tuan Ren. Semua orang, termasuk Ling Huchong yang bersembunyi di balik papan nama, merasa heran dan ingin tahu siapa saja 3,5 orang pada zaman ini yang dikagumi oleh gembong sekte iblis ini, dan siapa pula 3,5 orang yang tak disukainya itu. Tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak nyaring, Tuan Ren,
Siapa saja orang yang kau kagumi itu? Dengan merasakan jumlah hembusan napas di tempat itu, Ling Huchong memperkirakan ada 10 orang dalam kelompok aliran lurus. Namun sayang, ia hanya mengenali 7 di antara mereka sesuai dengan yang disebutkan oleh kepala biara tadi, yaitu Mahabiksu Fang Zheng sendiri, Pendeta Chong Su, Zuo Leng Chan, Pendeta Tian Men, guru dan ibu gurunya, serta Yu Changhai. Sisanya yang 3 orang belum sempat diperkenalkan, termasuk orang yang berteriak lantang itu. Maaf, Tuan Yang Mulia tidak termasuk di antaranya, sahut Ren Woxing dengan tertawa. Mana aku berani disejajarkan dengan Mahabiksu Fang Zheng, kata orang itu. Sudah tentu aku termasuk orang yang tidak disukai Tuan Ren. Kau pun tidak termasuk di antara 3,5 orang yang tidak kusukai, kata Ren Woxing. Jika kau berlatih selama 30 tahun lagi, mungkin kelak bisa membuatku tidak suka kepadamu. Orang itu langsung terdiam tak bersuara. Di persembunyiannya, Ling Huchong berpikir, ternyata menjadi orang yang tidak disukai Tuan Ren juga tidak mudah. Apa yang dikatakan Tuan Ren benar-benar sangat menarik, kata Fang Zheng. Kepala biara, apakah kau ingin tahu siapa-siapa lagi yang kukagumi dan siapa-siapa pula yang tidak kusukai, tanya Ren Woxing. Memang saya ingin mendengar penjelasan Tuan, jawab Fang Zheng. Kepala biara, kau berhasil mempelajari kitab mengubah urat dengan sempurna. Tenaga dalammu juga maha tinggi. Tapi kau tetap rendah hati dan sederhana, sangat berbeda dengan diriku yang angkuh ini. Aku benar-benar mengagumi biarawan berbudi luhur seperti dirimu. Saya tidak pantas menerima sanjungan Tuan Ren, ujar Fang Zheng. Ren Woxing melanjutkan, namun Mahabiksu Fang Zheng bukanlah orang yang paling kukagumi. Di dunia ini, orang yang paling kukagumi adalah dia yang telah merebut jabatanku dalam sekte matahari dan bulan. Dia adalah Dongfang Bubai. Hah, seru semua orang terkejut heran karena hal ini sungguh di luar dugaan. Untungnya Ling Huchong masih bisa menahan diri untuk tidak bersuara. Ia hanya tidak habis mengerti, mengapa Dongfang Bubai yang telah berhasil menangkap dan memenjarakan Ren Woxing sekian lamanya, justru masuk ke dalam daftar orang yang dikagumi, bukannya dibenci sampai tulang sumsum. Terdengar Ren Woxing melanjutkan, ilmu silatku cukup tinggi. Aku juga terkenal cerdik dan banyak akal, bahkan merasa tidak punya tandingan di muka bumi. Tak kusangka, aku bisa dipecundangi oleh tutur kata Dongfang Bubai dan hampir terkubur seumur hidup di dasar danau. Dongfang Bubai adalah tokoh hebat. Orang seperti dia apa tidak pantas untuk dikagumi? Betul juga alasan Tuan Ren, ujar Fang Zheng sambil mengangguk. Ren Woxing melanjutkan, dan orang ketiga yang kukagumi adalah jago paling hebat dari perguruan Huashan saat ini. Kembali semua orang merasa heran bukan kepalang. Ling Huchong sendiri bingung mendengarnya karena tadi Ren Woxing sengaja mengolok-olok Yu Bukun, tapi siapa tahu di dalam hati justru mengagumi gurunya itu. Merasa suaminya dipermainkan, Ning Zongze membuka suara, kau tidak perlu menyindir dan mempermalukan orang. Ren Woxing tertawa sinis dan berkata, Nyonya Yu, apakah kau mengira suamimu termasuk orang yang kukagumi? Hahaha, masih terlalu jauh. Jago terhebat perguruan Huashan yang kukagumi adalah Feng Qingyang. Ilmu pedang Tuan Feng Mahasakti dan jauh lebih hebat dariku. Aku merasa tidak mampu mencapai tingkatan seperti itu. Aku sungguh-sungguh mengagumi kehebatan Tuan Feng setulus hati. Apakah Tuan Feng saat ini masih hidup? Tanya Fang Zheng sambil memandang Ren Woxing, lalu berpaling ke arah Yu Bukun. Paman Guru Feng sudah mengasingkan diri beberapa puluh tahun yang lalu. Selama ini tidak pernah terdengar kabar beritanya, jawab Yu Bukun. Apabila beliau masih hidup, tentu sungguh suatu keberuntungan bagi perguruan Huashan kami. Ren Woxing menanggapi, Tuan Feng adalah anggota kelompok pedang, sementara dirimu dari kelompok tenaga dalam. Kedua cabang perguruan Huashan ini biasanya saling bermusuhan, tidak bisa untuk bersatu. Apa untungnya bagimu jika Tuan Feng ternyata benar-benar masih hidup? Mendengar teguran itu, Yu Bukun terdiam tanpa menjawab. Sejak awal Ling Huchong hanya menduga-duga kalau Feng Qing yang berasal dari kelompok pedang cabang perguruannya. Kini setelah mendengar ucapan Ren Woxing tersebut dan sang guru sama sekali tidak menyangkal, hatinya pun menjadi semakin yakin. Terdengar Ren Woxing tertawa dan berkata, kau tidak perlu khawatir. Tuan Feng sudah melepaskan urusan dunia persilatan. Apa kau takut ia akan muncul kembali dan merebut kedudukanmu sebagai ketua? Dengan tegas Yu Bukun menjawab, aku tidak punya kepandaian apa-apa.
Bila Paman Guru Feng muncul kembali dan memberikan nasihat kepadaku, sungguh aku merasa sangat gembira. Apakah Tuan Ren dapat memberitahu tempat kediaman Paman Guru Feng agar aku dapat mengunjungi beliau? Jika demikian, kami semua dari perguruan Huashan akan sangat berterima kasih kepadamu. Ren Wuxing menggelengkan kepala, kemudian berkata, pertama, aku tidak tahu di mana keberadaan Tuan Feng. Kedua, seandainya aku tahu juga tidak akan kukatakan kepadamu. Tombak yang ditusukkan dari depan mudah dielakkan, tapi senjata rahasia yang dilempar dari belakang sukar dihindari. Sangat mudah untuk menghadapi musuh yang benar-benar jahat, tapi menghadapi seorang munafik sungguh membuat kepala pusing. Yu Bukun kembali terdiam tak menanggapi. Ling Huchong berpikir, guru seorang kesatria yang ramah dan santun. Beliau tidak mungkin bertukar kata-kata kasar dengan Tuan Ren. Ren Wuxing kemudian berpaling ke arah pendeta Chongsu dan berkata, orang keempat yang kukagumi adalah si hidung kerbau tua ini. Ilmu pedang Taiji andalan perguruan Wudang yang kau pimpin sungguh luar biasa. Kau sendiri pandai menjaga diri dan tidak suka banyak ikut campur urusan dunia persilatan. Hanya saja, kau tidak mahir mendidik murid. Di antara sekian banyak murid-murid perguruan Wudang tidak ada satupun bibit unggul yang menonjol. Lihat saja, kalau kau si tua bangka sudah berpulang ke dunia atas, mungkin ilmu pedang Taiji kalian juga ikut lenyap. Lagi pula meski kau memiliki ilmu pedang cukup tinggi, namun belum tentu mampu mengalahkan diriku. Maka itu, aku hanya kagum setengah saja kepadamu. Hahaha, bisa mendapat setengah kekaguman dari Tuan Ren sudah cukup menaikkan harga diriku. Terima kasih banyak, seru pendeta Chongsu sambil tertawa. Tidak perlu segan, sahut Ren Wuxing. Ia kemudian berpaling kepada Zuo Lengchan dan berkata, Ketua Zuo, kau tidak perlu tersenyum-senyum, tapi di dalam hati memendam amarah. Kau memang tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang kukagumi, namun dalam daftar 3,5 orang yang tidak kusukai, kau yang mulia menduduki peringkat pertama. Hehe, aku merasa sangat tersanjung, sahut Zuo Lengchan. Ilmu silatmu hebat, pikiranmu juga cerdas. Sangat cocok dengan seleraku, ujar Ren Wuxing. Kau bermaksud melebur serikat pedang 5 gunung menjadi satu perguruan besar untuk mengimbangi Shaolin dan Wudang. Cita-citamu setinggi langit, sungguh patut dipuji. Hanya sayang, kau suka menggunakan berbagai macam tipu muslihat keji dan cara-cara licik. Ini jelas bukan perbuatan seorang kesatria sejati dan tidak pantas dikagumi. Zuo Lengchan menanggapi, di antara 3,5 tokoh-tokoh yang tidak kusukai di zaman ini, kau justru hanya termasuk yang setengah saja. Kau hanya bisa meniru saja, sama sekali tidak punya pemikiran sendiri. Maka itu, kau memang tidak pantas dikagumi, bahkan sangat tidak kusukai, kata Ren Wuxing sambil menggeleng. Meskipun kau sudah mempelajari semua ilmu perguruanmu dengan mendalam, namun semuanya hanyalah ilmu warisan. Apabila semua orang seperti dirimu yang hanya bisa meniru tanpa memiliki pemikiran sendiri, tentu dalam 10 tahun kemudian dunia persilatan ini akan sepi dari jurus-jurus baru. Zuo Lengchan berkata, kau sengaja mengobrol ke barat dan ke timur. Apakah kau ingin mengulur waktu untuk menunggu datangnya bala bantuan? Ren Wuxing tertawa lirih, apakah kau bermaksud mengandalkan jumlah yang banyak untuk mengerebut kami bertiga? Zuo Lengchan menjawab, kalian datang ke biara Shaolin ini dan membunuh sesuka hati, lalu hendak pergi begitu saja, memangnya kau anggap kami ini patung semua? Kalau kau menuduh kami main kerubut atau menyebut kami tidak mengindahkan tata tertib dunia persilatan, apa boleh buat? Yang pasti kau telah membunuh murid-murid perguruan Songshan kami, dan sekarang aku, Zuo Lengchan, sudah ada di sini. Bagaimanapun juga aku ingin minta petunjuk beberapa jurus dari Tuan Ren yang mulia. Ren Wuxing berpaling kepada Mahabiksu Fang Zheng dan berkata, Kepala biara, di sini ini wilayah biara Shaolin ataukah perguruan Songshan? Tuan Ren sudah tahu tapi sengaja bertanya. Sudah tentu di sini biara Shaolin, jawab Fang Zheng. Jika demikian, terhadap segala urusan di sini siapa yang berhak mengambil keputusan? Apakah kepala biara Shaolin, ataukah ketua perguruan Songshan? Tanya Ren Wuxing. Meski saya yang mengambil keputusan, tapi kalau kawan-kawan memiliki saran juga akan saya dengarkan, kata Fang Zheng. Hahaha, memang benar-benar saran yang bagus, seru Ren Wuxing sambil tertawa. Karena sadar kalau bertempur 1 lawan 1 pasti kalah, maka sekarang kalian ingin main kerubut.
Orang bermarga Zuo, jika hari ini kau mampu merintangi kepergianku, maka selanjutnya kau tidak perlu turun tangan lagi. Aku akan menggorok leher sendiri di depan matamu. Zuo Lengchan berkata, kami berjumlah 10 orang. Merintangi dirimu mungkin suatu pekerjaan yang sulit. Tapi untuk membunuh anak perempuanmu kurasa bukan masalah yang berat. Amitabha. Janganlah kita main bunuh-membunuh, sela Fang Zheng. Jantung Ling Huchong berdebar kencang. Ia tahu apa yang dikatakan Zuo Lengchan itu sungguh bukan gertakan belaka. Meskipun ia tidak tahu siapa 3 di antara ke-10 orang tersebut, tapi ia yakin mereka juga berilmu tinggi. Kalau bukan ketua perguruan ternama tentu pendekar silat papan atas. Bagaimanapun tingginya ilmu Ren Wuxing paling-paling hanya bisa menyelamatkan diri sendiri saja. Apakah Xiang Wentian juga bisa menyelamatkan nyawa sukar untuk dipastikan? Apalagi Ren Yingying, jelas tiada harapan baginya. Namun Ren Wuxing dengan tenang menjawab, bagus sekali. Aku dengar ketua Zuo punya seorang anak laki-laki bernama Zuo Ting yang berjuluk si cemara dingin di angkasa. Konon ilmu silatnya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu cerdas, tentu tidak sulit untuk membunuhnya. Tuan Yu juga punya seorang anak perempuan. Pendeta Yu kabarnya punya beberapa gundik cantik dan 3 anak laki-laki yang masih muda. Pendeta Tianmen tidak punya anak, tapi punya banyak murid kesayangan. Tuan Besar Mo masih punya ayah dan ibu yang sudah tua di rumah. Zhen Shanzi, si pedang tunggal Qian Kun dari perguruan Kunlun punya seorang cucu laki-laki. Ada lagi ketua Xie dari partai pengemis, saudara Siang, apakah dia punya orang yang disayangi? Mendengar itu Ling Huchong merenung, jadi paman Guru Mo juga ada di sini. Meskipun Mahabiksu Fang Zheng belum tuntas memperkenalkan rombongannya, tapi Tuan Ren ternyata sudah mengenali mereka semua, bahkan mengetahui pula dengan rinci seluk-beluk keluarga masing-masing ke-10 tokoh tersebut. Terdengar Xiang Wentian menjawab, ku dengar 2 petinggi partai pengemis yang menjabat sebagai utusan teratai putih dan utusan teratai hijau sebenarnya adalah anak haram ketua Xie, meskipun berbeda marga. Apakah kau tidak keliru? Jangan sampai kita salah membunuh orang baik-baik, ujar Ren Wuxing. Tidak mungkin salah, jawab Xiang Wentian, hamba sudah menyelidikinya dengan jelas. Apa hendak dikata? Andaikan salah membunuh juga tidak bisa dihindari, kata Ren Wuxing sambil mengangguk. Terpaksa kita bunuh saja 3 atau 40 orang partai pengemis. Paling tidak, 2 di antaranya adalah sasaran yang kita cari. Pendapat ketua sungguh tepat, ujar Xiang Wentian memuji. Setiap kali Ren Wuxing menyebut sanak keluarga ke-10 lawannya, baik Zuo Lengchan maupun yang lain merasa ngeri. Mereka tahu setiap perkataan gembong sekte iblis itu bukanlah omong kosong. Jika anak perempuannya benar-benar dibunuh, maka dia pasti akan membalas dengan cara yang lebih keji terhadap sanak keluarga mereka. Membayangkan hal ini sungguh membuat setiap orang merinding ketakutan. Maka, suasana ruangan itu langsung menjadi sunyi. Wajah semua orang tampak berubah pucat. Selang sejenak barulah Fang Zheng berkata, mata dibalas mata tentu tiada akhirnya. Tuan Ren, kami tidak akan mengganggu putrimu. Kami hanya meminta kalian bertiga sudi menjadi tamu kehormatan di sini selama 10 tahun saja. Tidak bisa, sahut Ren Wuxing. Nafsu membunuhku sudah tergerak. Aku sudah tidak sabar ingin mulai membunuh putra ketua Zuo dan keempat gundik cantik pendeta Yu itu. Begitu pula dengan anak perempuan Tuan Yu juga takkan kubiarkan hidup. Ling Huchong terperanjat di tempat persembunyiannya. Ren Wuxing memiliki sifat yang sulit dipahami. Apakah ucapannya itu hanya untuk menakut-nakuti saja, atau sungguh-sungguh akan mengadakan pembantaian secara besar-besaran juga tidak dapat dipastikan. Tuan Ren, bagaimana kalau kita mengadakan taruhan? Tiba-tiba pendeta Chongsu bertanya. Tidak. Dalam hal taruhan aku sering sial, tidak punya keahlian, jawab Ren Wuxing. Tapi kalau membunuh orang aku yakin pasti berhasil. Membunuh jago-jago papan atas mungkin bisa gagal. Tapi kalau membunuh anak istri atau ayah ibu mereka, aku yakin bisa terlaksana. Membunuh orang-orang yang tidak paham ilmu silat bukan perbuatan kesatria, kata Chongsu. Meskipun tidak kesatria, tapi kalau bisa membuat musuh-musuhku menyesal seumur hidup, sudah bisa membuatku gembira, kata Ren Wuxing. Pendeta Chongsu menukas, kau sendiri akan kehilangan anak perempuan, apakah itu menyenangkan? Kehilangan anak perempuan berarti takkan punya menantu pula.
Dan menantumu tentu akan menjadi menantu orang lain. Untuk ini rasanya kau pun akan kehilangan nama baik. Apa boleh buat, kata Ren Wuxing. Terpaksa aku harus membunuh mereka semuanya. Siapa suruh calon menantuku tidak setia kepada anak perempuanku? Begini saja, kami tidak akan main kerubut dan kau juga jangan sembarangan membunuh, kata Chongsu. Kita bisa bertanding secara adil. Kalian bertiga bertanding 3 babak melawan 3 orang di antara kami. Bisa menang 2 babak saja sudah cukup. Mahabiksu Fang Zheng mengangguk setuju, usulan saudara Chongsu memang lain daripada yang lain. Kita bisa bertanding secara bersahabat, tidak perlu sampai binasa. Jika kami bertiga kalah, apakah harus tinggal selama 10 tahun di sini? Tanya Ren Wuxing. Benar, jawab Chongsu. Tapi bila pihak kalian menang 2 babak saja, maka kami mengaku kalah dan kalian bebas untuk pergi. Mengenai nasib ke-8 murid kami ini, anggap saja mereka mati sia-sia. Aku hanya setengah kagum kepadamu. Maka, aku pun merasa kata-katamu setengah masuk akal, kata Ren Wuxing. Siapa di antara kalian yang akan maju? Bolehkah aku yang memilih? Zuo Lengchan langsung menanggapi, Mahabiksu Fang Zheng adalah tuan rumah, sudah pasti dia akan turun gelanggang. Kepandaianku sudah terlena selama belasan tahun. Ini adalah saat yang tepat untuk mencoba-coba tenagaku lagi. Bagaimana dengan babak ketiga? Karena pertandingan ini adalah usulan pendeta Chongsu, rasanya aneh jika dia hanya berpeluk tangan menjadi penonton saja. Mau tidak mau ia harus memperlihatkan pula kehebatan ilmu pedang taiji andalan perguruan Wudang. Zuo Lengchan sungguh cerdik dalam menunjuk orang. Ke-10 orang dalam kelompoknya adalah para pesilat papan atas, sedangkan Mahabiksu Fang Zheng, pendeta Chongsu, dan dirinya sendiri boleh dibilang merupakan 3 jago yang paling sakti di antara mereka. Begitu menyebutkan 3 nama yang akan maju, Zuo Lengchan seolah menunjukkan kalau pihaknya pasti keluar sebagai pemenang. Di lain pihak, Ren Yingying hanya seorang gadis yang belum genap 19 tahun. Meskipun memiliki ilmu silat tinggi, tapi pengalaman bertandingnya cenderung masih kurang. Maka, dengan siapapun ia nanti akan berhadapan sudah dapat dipastikan kekalahannya. Sementara itu, Yu Bukun dan yang lain tersenyum setuju memahami siasat Zuo Lengchan tersebut. Mahabiksu Fang Zheng, pendeta Chongsu, dan Zuo Lengchan memang 3 tokoh terhebat dalam aliran lurus. Ilmu silat mereka tidak berada di bawah Ren Wuxing. Bahkan dibandingkan dengan Xiang Wentian, mereka bisa jadi lebih unggul. Jadi, secara perhitungan, pihak Ren Wuxing sangat sulit bisa menang 2 babak saja. Yang dikhawatirkan orang-orang itu adalah apabila Ren Wuxing melanggar perjanjian dan berhasil meloloskan diri, tentu ia akan membantai sanak keluarga mereka sesuai dengan yang disebutkan di awal tadi. Ren Wuxing yang menyadari hal itu pun menggeleng dan berkata, pertandingan 3 babak kurasa tidak bagus. Lebih baik kita bertanding hanya 1 babak saja. Kalian boleh pilih seorang jago, demikian juga pihak kami. Dengan demikian urusan menjadi sederhana. Zuo Lengchan berkata, Saudara Ren, hari ini kalian bertiga berada dalam wilayah kami. Kami bersepuluh ini sudah 3 kali lebih kuat daripada pihakmu. Bahkan, seandainya kepala biara mengeluarkan perintah, puluhan jago-jago biara Shaolin seketika akan muncul. Belum lagi ditambah jago-jago dari perguruan lainnya, kata Zuo Lengchan. Itu sebabnya kalian ingin menang dengan cara mengerebut kami, begitu, ejek Ren Wuxing. Memang, sahut Zuo Lengchan. Kami akan mengerebut kalian. Tidak tahu malu, ujar Ren Wuxing mengolok-olok lagi. Membunuh orang tanpa alasan adalah perbuatan yang lebih memalukan, balas Zuo Lengchan. Apakah membunuh orang harus memakai alasan? Ketua Zuo, kau ini pemakan daging atau pemakan sayuran? Ren Wuxing bertanya. Jika aku ingin membunuh seseorang, maka akan kubunuh dia. Apa hubungannya dengan jenis makanan? Sahut Zuo Lengchan geram. Apakah setiap orang yang kau bunuh memang pantas dibunuh? Desak Ren Wuxing. Tentu saja, jawab Zuo Lengchan. Begitu, ejek Ren Wuxing. Ren Wuxing tersenyum, kau memakan daging sapi dan kambing. Memangnya dosa apa yang telah mereka lakukan kepadamu? Mahabiksu Fang Zheng menyela, Amitabha, ucapan Tuan Ren sungguh welas asih. Mahabiksu Fang Zheng jangan tertipu ucapannya, sahut Zuo Lengchan. Dia menyamakan ke-8 murid kita dengan sapi dan kambing. Serangga, semut, sapi, kambing,
Sang Buddha, manusia biasa, semuanya adalah makhluk bernyawa, kata Ren Woxing. Fang Zheng mengangguk, benar sekali, Amitabha. Saudara Ren, kau terus-menerus mengulur waktu. Apakah kau takut bertanding hari ini? Seru Zuo Lengchan mengalihkan pembicaraan. Tiba-tiba Ren Woxing bersuit panjang, sampai menggetarkan dinding ruangan. Beberapa lilin besar yang menerangi ruangan itu sampai buram nyala apinya. Setelah suara suitannya reda barulah cahaya lilin itu kembali terang. Jantung semua orang pun berdebar-debar karena suaranya itu. Wajah mereka tampak berubah agak pucat. Baiklah, kata Ren Woxing kemudian, marilah kita mulai pertandingan ini, wahai orang bermarga Zuo. Seorang laki-laki sejati sekali bicara harus memegang janji, sahut Zuo Lengchan. Jika dua di antara kalian kalah, maka kalian harus tinggal selama 10 tahun di Gunung Shaoxi ini. Baiklah. Kalau kami kalah dalam 2 babak, maka kami akan tinggal di sini selama 10 tahun, sahut Ren Woxing. Pihak lawan terlihat berseri-seri lega melihat Zuo Lengchan telah berhasil menggiringnya untuk menyetujui pertaruhan tersebut. Ren Woxing melanjutkan, mari kita mulai. Aku melawan dirimu. Saudara Siang nanti akan melawan si pendek Yu. Anak perempuanku biar melawan sesama perempuan. Biarlah dia meminta petunjuk kepada pendekar Ning. Tidak bisa, sahut Zuo Lengchan. Siapa saja di pihak kami yang harus maju adalah pilihan kami sendiri. Mana boleh kau main tunjuk sesukanya? Jago masing-masing pihak harus dipilih sendiri, pihak lawan tidak boleh ikut campur, begitu? Tanya Ren Woxing. Benar, jawab Zuo Lengchan. Dari pihak kami yang akan maju adalah kedua ketua dari perguruan Shaolin dan Wudang, ditambah dengan aku sendiri. Ren Woxing mengejek, dengan kedudukan dan ilmu silatmu itu, mana mungkin dapat disejajarkan dengan ketua-ketua dari perguruan Shaolin dan Wudang. Dengan muka merah Zuo Lengchan menjawab, sudah tentu aku tidak berani disejajarkan dengan Mahabiksu Fang Zheng dan Pendeta Chongsu. Tapi paling tidak, rasanya aku sudah cukup untuk melayani dirimu. Hahaha. Ren Woxing bergelak tawa kemudian berpaling kepada Fang Zheng. Kepala biara, apa aku boleh berkenalan dengan ilmu pukulan perguruan Shaolin kalian yang hebat itu? Amitabha. Sudah lama saya tidak berlatih. Jelas bukan tandingan Tuan Ren, jawab Fang Zheng. Namun karena saya berharap dapat menahan Tuan Ren di sini, terpaksa beberapa kerat tulangku yang sudah lapuk ini harus rela menerima pukulanmu. Zuo Lengchan tidak menduga kalau Ren Woxing justru menantang Fang Zheng bertanding. Hal ini jelas memandang remeh terhadap dirinya. Namun dalam hati ia bukannya marah, tapi justru merasa senang. Diam-diam ia berpikir, tadinya aku khawatir kau menantangku bertarung, kemudian Siang Wentian melawan Pendeta Chongsu, dan anak perempuanmu melawan Mahabiksu Fang Zheng. Aku sendiri tidak yakin bisa mengalahkanmu, dan jangan-jangan Pendeta Chongsu juga lengah dan dapat dikalahkan Siang Wentian yang banyak muslihat itu. Tentunya ini bisa menjadi bencana. Selangkah demi selangkah Zuo Lengchan berjalan mundur untuk memberikan tempat bagi Fang Zheng dan Ren Woxing. Kedelapan mayat juga sudah dipindahkan dari tengah ruangan. Silakan, kepala biara, kata Ren Woxing sambil memberi hormat. Sepasang lengan bajunya tampak berkibar-kibar. Tuan Ren silakan buka serangan lebih dulu, sahut Fang Zheng sambil merangkap tangan membalas hormat. Ren Woxing berkata, yang akan kumainkan adalah ilmu silat murni sekte matahari dan bulan. Sebaliknya, yang akan Mahabiksu mainkan adalah ilmu silat murni perguruan Shaolin. Babak pertama ini merupakan pertandingan antara murni melawan murni. Tiba-tiba Yu Changhai mengejek, dalam sekte iblis mana ada ajaran murni? Dasar tidak tahu malu. Ren Woxing berkata, kepala biara, izinkan aku membunuh si pendek ini dulu, baru kemudian kita mulai pertandingan. Jangan, seru Fang Zheng berseru sambil melancarkan serangan pertama. Terimalah seranganku ini. Ia paham watak Ren Woxing yang berani berkata dan berani berbuat. Serangan gembong sekte iblis itu bagaikan kilat bisa-bisa membuat Yu Changhai kehilangan nyawa dalam waktu sekejap. Maka, ia pun memutuskan untuk membuka serangan lebih dulu. Pukulan Fang Zheng tersebut terlihat sangat enteng dan biasa saja. Namun begitu sampai di tengah jalan mendadak pukulannya bergerak-gerak. Satu telapak tangannya berubah menjadi 2, kemudian menjadi 4, kemudian berubah lagi menjadi 8, dan seterusnya.
1000 tapak Buddha, teriak Ren Wuxing mengenali jurus itu. Maka, ia pun segera membalas memukul bahu kanan Fang Zheng. Segera Fang Zheng menarik kembali pukulannya, dan kemudian tangan yang lain berganti menyerang dengan cara yang sama. Tangan kiri itu tampak bergoyang-goyang, 1 berubah 2, 2 berubah 4, dan seterusnya. Tapi Ren Wuxing lantas melompat ke atas. Berturut-turut ia membalas dengan 2 kali pukulan. Ling Huchong mengintip pertarungan itu dari atas. Dilihatnya pukulan Fang Zheng sukar diduga perubahannya. Belum lanjut pukulannya segera berubah beberapa kali. Sungguh ilmu pukulan maha aneh yang belum pernah ia lihat seumur hidup. Sebaliknya, pukulan Ren Wuxing terlihat sangat sederhana. Tangannya hanya menjulur dan ditarik kembali secara biasa, seperti agak kaku. Tapi meskipun Mahabiksu Fang Zheng melancarkan pukulan-pukulan yang sukar dijajaki, Ren Wuxing selalu menyambut serangannya dengan tenang. Pada saat itu pula Fang Zheng cepat ganti serangan yang lain. Tampaknya mereka berdua memang lawan yang seimbang. Dalam hal ilmu pukulan tangan kosong, Ling Huchong tidak begitu mahir. Salah satu bagian dalam ilmu 9 pedang dugu yaitu jurus mematahkan pukulan juga belum dikuasainya dengan baik. Lagi pula ia merasa kesulitan menemukan titik kelemahan dalam setiap jurus pukulan kedua orang yang sedang bertarung itu. Kedua tokoh sakti tersebut sama-sama ahli dalam ilmu pukulan. Kehebatan mereka boleh dibilang nomor 1 di dunia persilatan. Ling Huchong kebingungan menyaksikan jurus-jurus mereka dan tetap saja kesulitan menemukan intisari gerak serangan keduanya. Dalam ilmu pedang aku berhasil mengalahkan pendeta Chongsu dan juga tidak kalah menghadapi Tuan Ren di dalam penjara dulu. Namun kalau menghadapi jurus pukulan yang dilancarkan kedua tokoh ini, bisa-bisa aku hanya menyerang mereka dengan tusukan pedang terus-menerus. Kakek Guru Feng pernah berkata, bahwa aku harus berlatih dulu selama 20 tahun baru bisa menandingi tokoh-tokoh papan atas dunia persilatan, terutama menghadapi mereka-mereka yang sudah tidak memerlukan senjata untuk bertarung, demikian ia berpikir. Sejenak kemudian, Ren Wuxing menyodokkan kedua tangannya ke depan secara mendadak. Kontan Mahabiksu Fang Zheng terdesak mundur 2-3 langkah berturut-turut. Ling Huchong terkesiap, hatinya menjerit, wah, celaka. Mahabiksu Fang Zheng bisa kalah. Tapi ia kemudian melihat biksu tua itu memukulkan tangan kirinya melingkar saat lengan kanannya diserang musuh. Kedua tangannya bergerak ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, menyusul Ren Wuxing berbalik mundur selangkah dan mundur lagi. Setelah beberapa jurus, Ren Wuxing kembali terdesak mundur beberapa langkah. Ling Huchong menanggapi dalam hati, bagus, bagus. Tapi sejenak kemudian ia merenung, aneh, kenapa aku khawatir ketika melihat Mahabiksu Fang Zheng terancam kalah, dan merasa senang jika ia berada di atas angin. Ya, bagaimanapun juga Mahabiksu Fang Zheng adalah biarawan saleh, sementara ketua Ren seorang gembong sekte iblis. Hati nuraniku tetap bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Tapi lantas terpikir pula olehnya, namun bila ketua Ren kalah, maka Yinging akan terkurung lagi selama 10 tahun di Gunung Shaoxi. Hal ini jelas tidak kuinginkan. Kontan ia menjadi bingung. Hati kecilnya merasa serba salah. Dalam beberapa saat ia tidak tahu harus memihak siapa. Ia yakin jika Ren Wuxing dan Xiang Wentian kembali ke dunia persilatan, maka akan terjadi kekacauan besar. Namun ia sendiri tidak rela kalau Ren Yinging harus mengalami penderitaan di Gunung Shaoxi. Akhirnya ia pun berkata dalam hati, kalau memang terjadi kekacauan, biar saja kacau. Justru bagus kalau suasana menjadi ramai. Diam-diam ia mengalihkan pandangannya ke arah gadis itu. Tampak Ren Yinging bersandar di sebuah tiang besar. Gadis itu terlihat begitu lemah dan rapuh, seperti tidak mampu menahan tiupan angin. Alisnya yang lentik agak berkerut seperti sedang memendam kesedihan. Seketika rasa kasihan Ling Huchong pun berkobar, bagaimana aku bisa membiarkan Yinging dikurung selama 10 tahun di sini? Bagaimana ia bisa melewati hari-hari yang penuh dengan perasaan tersiksa? Ia kemudian teringat betapa gadis itu telah mengorbankan diri demi untuk menyelamatkan jiwanya. Dalam dunia persilatan ia memiliki banyak kawan yang gagah, juga tidak sedikit diperlakukan dengan baik oleh guru, ibu guru, dan saudara-saudara seperguruan. Namun, hanya Ren Yinging seorang yang rela berkorban sejauh itu. Darah panas pun bergelora memenuhi rongga dada Ling Huchong. Ia tidak peduli apakah Ren Yinging putri seorang gembong sekte iblis, atau penjahat wanita sekalipun.
Yang jelas gadis itu pernah berkorban untuk menyelamatkan jiwanya, maka ia tidak akan pernah melupakan budi baik tersebut. Ia siap untuk melindungi Ren Yingning meskipun seluruh dunia akan berbalik memusuhinya. Bersambung ke jilid 114. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.